Masih sepi aja yang nonton, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Halo Forbes, balik lagi bersama aku Fob Birdman. Di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Lost on the Mountain in Maine. Mengisahkan petualangan penuh ketegangan seorang anak laki-laki yang bernama Don Fandler yang hilang di pedalaman Maine selama 9 hari. Cerita ini berdasarkan pada kisah nyata yang diadaptasi dari buku terkenal dengan judul yang sama. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Film ini dibuka dengan sosok Don Van di dunia nyata, mengatakan bahwa ada banyak tempat di luar sana yang bisa membuat kamu terjatuh dari ketinggian 3.000 sampai 2.000 kaki. Badai petir yang membuatmu bisa menjadi target jika tidak bersembunyi. Dan itu terjadi ketika Don masih berusia 12 tahun. Dan ini adalah kisahnya. Ini adalah pemeran Don Fandler yaitu Luke David Bloom mengajar ayahnya yang menaiki mobil pulang ke rumah bersama saudara kembarnya, Ryan Fandler. Sesampainya di rumah, ayah Fandler, Donald Fandler, disambut dengan kedua anaknya yang lain dan istrinya yang sedang menyelesaikan membuat kue. Donald Fandler seorang tentara dan Don serta Ryan menirukan layaknya seorang prajurit di depan ayahnya. Memakai jas milik ayahnya yang seharga $10.000 dan berlagak seperti seorang pekerja. Don dan Ryan akan pergi memancing, menyiapkan peralatan, namun mereka bertengkar hanya karena tarik-menarik benang. Ayah mereka pun marah dan menyuruh keduanya untuk mencuci mobil. Bahkan ketika mencuci mobil pun mereka masih saja bertengkar hanya karena perihal siapa yang kerja lebih sedikit. Dan mulai baku pukul. Ayahnya yang mengetahui itu langsung menghampiri mereka. Namun bukannya dilerai, mereka berdua malah disuruh untuk melanjutkan pukulannya. Namun tidak dilanjutkan karena ibunya memanggil untuk makan. Dinner? Karena ayahnya akan bertugas lagi, perjalanan memancing pun dibatalkan, diganti dengan pendakian gunung, kata Din. Don yang kecewa akan ayahnya karena pulang hanya sebentar meninggalkan makannya dan menuju kamarnya di atas. Feels for a change. Ibunya mencoba untuk menenangkan Don. Walaupun Don tidak menyukai pekerjaan baru ayahnya, namun sebenarnya ayahnya menyayangi Don dan anak-anaknya. Pastinya. Why you'd offer to take them hiking when you don't want to go? I figured it's better than not. Right out of our lives. Donald? Don memandangi ayahnya dalam seperti ada yang akan ia ucapkan. Dan kini Don, Ryan, dan ayahnya serta saudaranya pergi mendaki. Dalam perjalanan di mobil saudaranya tertidur, namun tidak dengan Don. Dia mendengarkan radio yang diputar di mobilnya, menyiarkan bahwa perang yang sedang berlangsung di Amerika saat ini tidak menghalangi masyarakatnya untuk tumbuh. Karena beritanya sangat tidak ramah, Donald mematikan radionya agar tidak didengarkan. Gunung yang akan mereka daki pun sudah terlihat sangat curam yang tidak ramah. Tapi buat tentara mah gas-gas aja ini. Mereka bertemu dengan Henry yang juga akan ikut serta dalam pendakian. Nice work, man. Ketika malam api unggun, Henry bercerita tentang Pamela, sosok tinggi besar yang menjaga gunung, kata Din. Berkepala rusa dan berbadan manusia, serta mempunyai sayap elang. Namun Ryan tidak percaya karena Henry hanya mencoba untuk menakut-nakuti saja. Tentu saja itu hanyalah mitos. Malam itu angin sangat kencang. Donald yang tertidur di mobil terbangun, pergi ke tenda untuk mengecek anak-anaknya. Pagi hari pun tiba, pendakian pun dimulai. Hari pertama mendaki, Henry menyarankan agar tetap di jalur karena jika terpisah, suara teriakanmu akan teredam oleh pohon-pohon di sini. Jika kau melihat cat putih di pohon, berarti kamu di trek yang benar.
Dalam pendakian, mereka bertemu dengan pendaki lainnya yang sudah turun dari atas, mengatakan bahwa anginnya sangat kencang. Donald memberhentikan mereka, menyarankan untuk kembali karena mereka tidak membawa peralatan yang cukup jika dengan cuaca yang seperti ini. Karena Don ingin terlihat tumbuh dewasa, dia menolak walaupun kabut sangat tebal. Menyuruh ayahnya pulang. Donald menyetujuinya, membawa pulang anaknya paling kecil dan membiarkan Ryan serta Don meneruskan perjalanan dibantu oleh Henry. Hujan semakin deras, kabut pun juga tebal. Don memberikan jaketnya kepada Ryan karena dia kedinginan. Henry menyarankan untuk turun, namun Don masih ingin melanjutkan. Di tengah hujan yang sangat deras, persatuan anak kembar pun terjadi. Ryan menyarankan untuk turun ke bawah, namun Don masih keras kepala menyelesaikan pendakian ini untuk pembuktian terhadap ayahnya. Karena hujan makin deras dan petir pun menyambar, Henry menyuruh mereka untuk turun berlindung di pohon. Don malah lari sendirian. Ryan yang berusaha mengejar terjatuh karena tersandung batu. Mereka pun terpisah. Don pun keluar jalur dan terpisah dari Henry dan Ryan. Ryan kini bertemu dengan ayahnya yang belum jauh memeluknya karena ketakutan, sedangkan Don tersesat. Kini dia keluar jalur sangat jauh dan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Donald dan Henry berusaha mencari namun belum ada hasil sampai sekarang. Don kini benar-benar hilang dari gunung, melepaskan celananya karena terjerat oleh tumbuhan berduri. Don berkata, jika kamu tidak tahu arah, maka tamatlah sudah. Foggier than hell. Boys, oh boys, you wouldn't have believed the fog going across that tableland. Don melepaskan kaos kakinya, kukunya hampir lepas karena insiden barusan, mencoba membalutnya dengan sobekan kaos kaki dan mencoba untuk memejamkan mata. Ayahnya kini mengerahkan polisi hutan untuk membantu mencari Don yang hilang. Donald menelpon istrinya dari kantor hutan memberitahukan bahwa Don hilang. Ibunya yang mendengar itu pun langsung lemas seketika. Kita kembali pada Don, bangun dari tidurnya dan mendapati bulu burung, menyimpannya di saku bajunya. Nggak tahu buat apa, kenang-kenangan mungkin. Mencoba mencari jalan walaupun diserang oleh sekumpulan serangga yang menggigitnya. Para polisi hutan kini membuat rencana membuka peta dan mencari di mana kemungkinan Don berada. Mereka beranggapan bahwa kemungkinan Don sudah tewas dan sedang mencari jasadnya. If he really is above the tree line, you're not looking for Don. Ini adalah 3 hal yang Donald ajarkan terhadap anak-anaknya ketika tersesat di hutan. Pertama, jangan sampai kehilangan akalnya. Kedua, cari aliran air. Dan yang terakhir, terus maju. Dan Don pun mempraktekkan apa yang ayahnya ajarkan kepadanya. Terus maju, membalut kakinya dengan kain sebagai pijakan agar tidak terluka. Ibunya tambah sedih, tidur di kasur milik Don sambil menangis. Hari ketiga setelah hilangnya Don, memijak dengan hati-hati setiap langkahnya, memakan buah stroberi yang tumbuh liar di gunung. Setidaknya masih ada makanan untuk dimakan agar bertahan hidup. Don akhirnya menemukan aliran arus sungai dan mengikutinya. Seperti tidak ada beban dalam diri Don, walaupun sedang tersesat jauh, malah menikmati ini. Menerapkan ajaran dari ayahnya yang pertama, yaitu jangan sampai kehilangan akal. Karena keasikan bermain air, dia tidak sadar bahwa sudah ada belasan lintah yang kini menempel di tubuhnya. Ryan menemukan seekor bangkai burung yang sepertinya telah dimangsa oleh elang, dan itu merupakan pertanda buruk menurutnya. Lalu menangis. Ryan pergi menemui ibunya, menghibur ibunya yang kini tengah bersedih setelah hilangnya Don di gunung. Menelepon polisi hutan untuk menanyakan kabar, namun masih belum ada hasil. Bahkan ibunya menelepon semua nomor yang bisa dihubungi untuk membantu penyelamatan Don seperti damkar, bahkan gubernur, namun tak ada hasil. We should call the newspapers. Masuk hari keempat hilangnya Don Fandler. Para relawan tim untuk pencarian Don semakin banyak hingga membuat camp di gunung. Ini adalah Dick Holmes, seorang yang paham akan wilayah tersebut yang juga ikut membantu mencari Don. Beranggapan bahwa dia harus menemukan anak itu atau sepanjang hidupnya dia akan merasa dihantui pertanyaan, kemana orang itu? Wartawan pun meliput kantor polisi hutan ini, bahkan berita hilangnya Don pun dimuat di surat kabar. Don masih terus berjalan maju dan tak tahu arah, hanya terus maju seperti yang ayahnya ajarkan.
Donald belum tidur setelah hilangnya Don. Istrinya yang mengetahui hal itu menyuruhnya pulang untuk tidur sejenak walaupun hanya 1 malam. Dan keesokan paginya Donald pulang ke rumah menemui istrinya. Kita kembali ke kondisi Don, antah berantah tanpa tujuan, menemukan sebuah goa kecil. Mencoba untuk menghampirinya, sepertinya goa pernah dihuni oleh orang. Di dalamnya terdapat gelas dan teko pemanas, serta ada barang-barang lain seperti korek api dan kacamata. Don mengambil garpu yang berada di dalam peti dan menggunakannya untuk berburu ikan. Dan tidak ada hasil. Mencoba menggunakan tombak, menggunakan batu, tetap saja tidak mendapatkan ikan seekor pun. Namun Don tidak kehilangan akalnya. Dia membuat gayung menggunakan kaosnya dan berhasil. Dia mendapatkan ikan yang lumayan besar. Dan sekarang dia kesusahan untuk membuat api. Alhasil mau gak mau ikan itu dimakan mentah-mentah. Tahu sendirilah ya rasanya. Kalau aku sih nggak pernah. Seketika dia teringat momen di mana dia makan bersama keluarganya di meja makan. Kasihan. Di tengah malam, Don terus melanjutkan perjalanannya dengan masih mengikuti apa yang ayahnya ajarkan. Ikuti arus air dan jangan kehilangan akal, diucapkan beberapa kali. And the history of man. Don't lose your head. Don terus maju walaupun badai, hujan, petir, kabut menerpa, terus maju dan maju. He was still up on the mountain someplace, and that he had fallen in a crevasse or. Ini adalah hari ke-7. Para relawan kini makin semangat untuk mencari keberadaan Don. Ibunya juga ikut membantu memasak untuk para relawan pencarian hilangnya Don. Keesokan harinya, ketika cuaca sudah membaik, tim pencarian mencoba untuk masuk menggunakan tali. Namun sayang, celah tersebut terlalu sempit untuk orang dewasa. Namun dia yakin bahwa ada sesuatu di celah bebatuan. Karena tidak ada orang yang berbadan kecil, Ryan, kembaran Don, pun menawarkan diri untuk masuk ke dalam. Namun setelah diperiksa ke dalam, ternyata itu bukanlah Don, namun hanya anjing hutan, dan pencarian pun dilanjutkan. Ryan bercerita kepada ayahnya apa yang terjadi di atas sana tentang dirinya yang bertengkar dengan Don dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal tersebut. Ini adalah hari ke-8 sejak hilangnya Don. Don terbangun dari tidurnya mendengar sebuah suara baling-baling pesawat. Dan ternyata benar adanya sebuah pesawat lewat di atasnya. Don mengejarnya berteriak sekencang-kencangnya, namun tentu saja itu tidak membuahkan hasil. Hingga malam hari pun tiba, Don berhalusinasi tentang Pamola. Persis seperti yang Henry ceritakan ketika api unggun. Bertubuh besar, berbadan manusia, berkepala rusa, dan mempunyai sayap elang. Berdiri tepat di hadapannya, namun Don tidak takut, dia malah pasrah. Dan berbaring, Pamola itu lantas memeluk Don menggunakan sayapnya. Don bercerita kepada Pamola tentang masa kecilnya dahulu waktu masih kecil. Ayahnya yang sering membacakan dongeng sebelum tidur terhadap Don dan Ryan. Namun semuanya berubah ketika ayahnya pergi bekerja. Dan saat itu pun mereka berhenti membaca buku dongeng. Donald terbangun dari tidurnya seperti dibangunkan oleh sesuatu. Dia langsung bergegas berlari keluar mencari Don. Namun karena gelap dan dia tersandung hingga terjatuh. Dan kornea kirinya tertusuk ranting yang kemungkinan besar menghilangkan penglihatannya. Istrinya membawa Donald ke rumah sakit setelah insiden tersebut untuk pengobatan. Hari ke-9 hilangnya Don Fandler dengan tatapan yang sudah sayu dan lelah. Don masih melanjutkan perjalanannya, sedangkan ayahnya harus dirawat di rumah sakit. It's one of the boys. Don pun mulai kehilangan akalnya, tatapannya menjadi kabur dan berhalusinasi ada kasur di hutan. Lalu dia membaringkan tubuhnya. Sekilas dia terbayang sosok kedua orang tuanya. Dengan tenaga seadanya, Don masih berusaha untuk berjalan, mencoba berdiri. Dia berhalusinasi melihat sosok ayahnya yang menuntunnya ke arah sungai. Di seberang sungai dia melihat seorang ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian. Tentu saja ini bukan halusinasi. Ibu-ibu memanggil Fred, suaminya, untuk menolong Don. Don kini sudah ditemukan. Dia berjalan sejauh 80 mil. Dari titik awal dia menghilang yang seharusnya bagi orang dewasa itu hal yang mustahil. Namun tidak bagi anak kecil berumur 14 tahun.
Bahkan ibunya beranggapan bahwa jika ada anaknya yang tersesat, sebaiknya itu adalah Don. Karena ibunya mengetahui bahwa Don tidak pantang menyerah dan bertemu ibunya dan langsung memeluknya. It was really a miracle. I really think it was a miracle. Who came from everywhere. It was just Don dibawa ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan dan pengobatan. Keluarganya bahkan dokternya berada di sana pun menyambutnya. Dan memeluk ayahnya sembari meminta maaf atas kekacauan yang telah dia lakukan atas perbuatannya. Dan film pun selesai. Demikianlah akhir dari kisah nyata Don Fandler dalam perjuangannya yang luar biasa untuk bertahan hidup di tengah belantara main. Seorang anak yang awalnya hanya ingin menikmati pendakian bersama keluarganya, tiba-tiba harus menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Selama 9 hari, Don melawan rasa takut, kesendirian, kelaparan, dan kerasnya alam liar dengan keberanian dan tekad yang luar biasa. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, seberat apapun itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.